Alhamdulillah, Alhamdulillah الذي أمرنا بالنهضة والنهانا عن المفارقة والمخالقة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى أمرنا بالنهضة إعلاء كلمته هي العليا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah saya mengajak kepada diri saya khususnya dan kepada para jamaah untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kapan dan di mana saja berada, hendaknya selalu mentaati segala perintah Allah, dapat dilaksanakan, dan segala larangannya dapat dijauhi dan ditinggalkan. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar perintah-perintah itu dapat kita laksanakan sebaik-baiknya. Semakin hari semakin bertambah baik, semakin tambah umur, semakin rajin mendekatkan diri dengan Allah. Lantaran perintah-perintahnya itu dapat kita laksanakan secara lebih baik. Demikian pula kita harus lebih berhati-hati agar tidak terkena bujuk rayu hawa nafsu syaitaniyah, sehingga semakin hari semakin bertambah umur tidak terjerumus melakukan maksiat. Jangan sampai malah terbalik, justru tambah umur semakin giat melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Karena itu sekali lagi kami mengajak kepada segenap kaum muslimin yang sedang beriktikaf dalam masjid ini, mari kita berusaha keras menjadi orang yang senantiasa taat beribadah kepada Allah, sehingga semakin suburlah iman kita, semakin kuatlah iman kita, dan semakin tebal pula iman kita. Amin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sekarang ini kita telah memasuki tahun baru Islam, yaitu tahun baru 1446 Hijriah. Kita harus bersyukur kepada Allah karena limpahan rahmat-Nya, sehingga kita diberikan tambah umur, kita diberikan panjang umur, disertai keadaan sehat walafiat. Mari kita tunjukkan kesyukuran itu kehadirat Allah dengan mempergunakan umur yang masih ini untuk menambah ibadah lebih banyak, untuk memperbaiki ibadah dan amal bakti kita supaya lebih sempurna. Apa yang akan kita kerjakan nanti harus lebih baik daripada yang sudah lewat. Apa yang akan kita perbuat, baik yang langsung untuk Allah maupun yang ada manfaatnya bagi sesama manusia, harus lebih sempurna. Sehingga dengan demikian kita benar-benar termasuk orang yang dikehendaki oleh Rasulullah, sebagaimana yang diterangkan dalam suatu hadis beliau: khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bertambah umurnya atau panjang umurnya dan bertambah banyak amal ibadahnya. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang bertambah umurnya tapi semakin jelek perbuatannya. Menurut sabda Nabi bahwa orang yang paling baik yaitu orang yang semakin bertambah umurnya, semakin pula tambah baik amal perbuatannya. Sebaliknya, orang yang paling jelek adalah orang yang semakin bertambah umurnya, semakin pula bertambah jelek tingkah laku perbuatannya. Dari sinilah dapat diketahui sesuai dengan sabda Nabi tersebut bahwa orang yang semakin tua dia dapat mensyukurinya, sehingga sisa umurnya benar-benar dipergunakan untuk berbakti kepada Allah, benar-benar dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, semakin jauh dari melakukan perbuatan maksiat. Maka dia akan menjadi orang yang beruntung kelak di sisi Allah.
tetapi juga sebaliknya, semakin tua malahan justru semakin nekat, semakin berani melanggar peraturan yang Maha Kuasa, semakin jauh dari Allah sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas menurut pandangan manusia, apalagi menurut pandangan Allah. Maka dia akan terancam pasti kelak menempati tempat yang penuh siksa, yang pedih, yaitu neraka, apinya membara dan membakar terus pada dirinya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sekarang kita kaum muslimin sudah berada tahun yang baru. Mari kita perbaiki hal-hal yang pada tahun lalu kurang baik. Kita sempurnakan hal-hal yang pada tahun lalu belum sempurna. Apalagi kita umat Islam yang hidup dan menjadi warga negara Indonesia, di mana negara yang pada saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan manusia yang seutuhnya. Maka kita harus lebih giat beribadah kepada Allah. Kita harus lebih taat melaksanakan perintah, baik yang berupa perintah kita kerjakan sungguh-sungguh, dan yang menjadi larangannya kita tinggalkan jauh-jauh. Di samping itu, sebagai warga negara, kita harus lebih banyak berbuat nyata demi kepentingan negara dan bangsa. Guna mencapai keberhasilan tujuan pembangunan negara ini, justru terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila yang selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sidang Jumat yang berbahagia ini, kami mengajak kepada segenap kaum muslimin, mari kita isi tahun baru ini dengan segala amalan bakti yang nyata sebagai wujud daripada kebangkitan umat Islam. Umat Islam jangan terus-menerus meneriakan kebangkitan Islam di sana-sini yang tanpa bukti yang nyata. Sebab kebangkitan Islam bukanlah slogan, bukanlah spanduk, tetapi sejalan dengan masa era pembangunan ini. Umat Islam di Indonesia harus mampu membenahi diri, harus bisa mengoreksi diri akan kekurangan-kekurangan yang dialami pada tahun-tahun yang telah lalu. Mari kita lihat, ikut serta secara langsung dalam pembangunan nasional ini sebagai bukti nyata umat Islam setia kepada negaranya. Kita tingkatkan pengajian-pengajian, kursus kuliah-kuliah agama, terutama di kalangan generasi muda bangsa. Di samping itu, tidak ketinggalan pula kita harus sanggup mendirikan tempat-tempat pelayanan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat banyak, seperti mendirikan sekolah-sekolah, mendirikan rumah sakit Islam, mendirikan panti asuhan Islam yang menampung anak-anak yatim, orang jompo, orang tunawicara dan sebagainya. Sehingga dari dua arah inilah, yaitu arah pembinaan moral dan keyakinan agama yang mantap, dan arah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat secara nyata, itulah baru dapat dikatakan bahwa umat Islam di Indonesia telah bangkit yang sebenarnya. Tapi bila kebangkitan umat Islam itu hanya dipidatokan, hanya digembar-gemborkan, hanya ditulis di spanduk-spanduk yang terpajang di pinggir jalan, maka justru bukan kemajuan, bukan kebangkitan, tetapi kemunduran dan kelesuanlah yang terlihat dari luar. Karena itulah sesudah Rasulullah berhijrah ke kota Madinah, maka beliau terus bangkit membangun masyarakat, baik secara moral yang dilakukan dengan berdakwah Islamiyah, juga secara material yang diwujudkan dengan membangun masjid-masjid Madinah. Ini merupakan suatu contoh nyata yang diperlihatkan oleh Rasulullah kepada kita umat Islam, bahwa kebangkitan Rasulullah untuk menyemarakan ajaran Islam dan mewujudkan masyarakat yang penuh kedamaian, keselamatan dan kebahagiaan, bukan saja dibangunkan dari segi moral spiritual saja, bukan hanya dari segi akhlak saja, bukan hanya dari segi rohani saja, melainkan dari segi urusan pembangunan material pun dilaksanakan oleh beliau. Perbuatan Nabi yang seperti itu diteruskan oleh sahabat Umar sebagai khalifah yang kedua. Pada masa pemerintahan beliau telah didirikan berbagai lembaga, baik yang menyangkut keamanan rakyatnya, kelancaran berhubungan, sehingga didirikan kantor pos, kantor pajak, sistem patroli dengan pasukan berkuda yang siang malam terus berputar-putar mengawasi keadaan masyarakat dan sebagainya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sehubungan dengan itu
maka kita umat Islam yang merupakan mayoritas atau sebagian besar penduduk Indonesia yang akan merasa beruntung sekali bila mulai sekarang harus bertindak meniru diri beliau Rasulullah dan para sahabatnya. Kita harus bisa memberikan bantuan yang positif kepada negara dan bangsa ini demi kemajuan dan kejayaan masyarakat Islam di negeri kita. Kita tinggalkan hal-hal yang menyebabkan umat Islam terlambat dalam ikut serta membangun ini, kemudian kita terus menuju keadaan dan kesadaran yang dapat mewujudkan amalan atau tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Karena pekerjaan tersebut telah nyata menunjang pembangunan yang sedang giat dilaksanakan oleh pemerintah kita, Republik Indonesia ini. Apabila sikap dan tindakan umat Islam sesudah datangnya tahun baru Hijriah telah jelas kemanfaatannya itu, maka kita boleh bangga. Kita boleh mengatakan bahwa sekarang umat Islam benar-benar telah mengalami kemajuan pesat. Tetapi jika sebaliknya, di mana kegiatan agama di tengah-tengah masyarakat mengalami kemunduran, umat Islam tidak mau terlibat dalam pembangunan negeri ini, maka janganlah sekali-kali merasa bangga hanya lantaran jumlah penduduk yang sebagian besar beragama Islam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita umat Islam selalu mendapatkan hidayah Allah dan taufiknya, sehingga dapat melaksanakan segala yang menjadi amalan Allah dan tetap menjunjung tinggi agama Islam dan selalu menjadi orang yang taat kepadanya dengan tekun melaksanakan ibadah, baik langsung kepada Allah maupun yang ada manfaatnya buat sesama manusia, sehingga benar-benar kita menjadi umat yang berbahagia, beruntung di dunia dan akhirat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah alladzi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalallahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala ta'ala: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wahdil kafarata a'da'ad-din. Allahumma aslih ar-ra'iyah wal ra'iyata waj'al baldatana hadzal baldatan aminatan mutmainnah waj'alna min su'ada'id darain fi 'afiyatin wa salamatin ya dzal jalali wal ikram wal izzah.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله